Mystery People, sebelum kalian menyaksikan video saya ini, perlu saya informasikan sedikit bahwa video ini mungkin adalah video paling terberat buat saya. Karena kenapa? Pertama, saya untuk mencari referensi ceritanya ini memang agak susah, karena memang sangat sedikit. Yang kedua, saya mencari narasumber-narasumber yang bisa dijadikan referensi untuk cerita saya pun juga agak susah. Kalaupun ketemu, beliau mengatakan tidak perlu diceritakan semuanya, karena ini berkaitan dengan privasi. Yang ketiga adalah tentunya ini yang lebih sulit lagi, yang lebih ekstrim lagi, karena kenapa? Dari semua sosok-sosok yang tak terlihat yang saya ceritakan di dalam naskah saya ini, bahwa mereka tidak mau dipublikasikan. Jadi biarlah yang gaib menjadi gaib, jadi tergantung dari kepercayaan atau tingkat keimanan kita masing-masing. Beliau berpesan, kalau ingin lebih jelasnya silakan kalian juga untuk datang ke tempat itu dan rasakan sendiri seperti apa. Jadi siapkan nyalimu, tunjukkan keberanianmu, kita akan mulai ceritanya sekarang. I see you. Kamera rolling. Action. Assalamualaikum Mystery People, ketemu lagi di Kang Ludi Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilimpahkan segala milik rezekinya. Tentunya kita semua diselamatkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam ini, seperti biasa kita ketemu lagi di cerita misteri malam Jumat. Sebuah cerita yang akan menguak sejarah, fakta, mitos, dan hal-hal yang berbau mistis yang berkembang di masyarakat. Sebelum saya lanjut ke ceritanya, sedikit saya mau jawab pertanyaan dari subscriber saya ya di luar sana. Banyak yang menanyakan, Kang, kok sekarang kontennya itu jadi konten misteri gitu ya? Kok apa nggak eksplor lagi keluar? Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman menyaksikan video saya itu dari awal itu ya, saya bikin video sampai sekarang itu pasti teman-teman tahu. Kalau di channel saya ini ada yang satu kontennya itu 3. Pertama ini adalah konten seni dan budaya. Yang kedua adalah konten wisata dan yang ketiga adalah motovlog. Nah, khusus yang namanya wisata itu kan itemnya banyak. Bisa wisata kuliner, wisata belanja, wisata bahari, wisata alam, dan termasuk di sini adalah wisata misteri. Gitu ya. Nah, berhubung sekarang di kota Bandung ini wabah COVID-19 belum berakhir, hanya saya nggak bisa bikin lagi video keluar karena kegiatan masyarakat di luar itu dibatasi oleh pemerintah, tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya. Jalan-jalan pun juga banyak yang ditutup. Nah, supaya kalian di rumah juga bisa terus terhibur, saya bikin yang namanya konten itu cerita misteri malam Jumat. Jadi cerita yang akan tayang insya Allah setiap malam Jumat pada Isya untuk menemani kalian beristirahat atau kumpul dengan keluarga di rumah. Kalau sudah wabah COVID-19 ini sudah berakhir, mudah-mudahan saya bisa lagi bikin konten untuk eksplornya ke luar. Oke Mystery People, sekarang untuk cerita kita malam ini. Saya akan membawakan lagi sebuah cerita. Hari ini adalah mengenai Gunung Sawal. Jadi Gunung Sawal ini adalah merupakan satu gunung yang termasuk dalam konservasi flora dan fauna. Gitu ya. Jadi masih hutan lebat, kemudian juga ditetapkan oleh pemerintah sebagai Suaka Marga Satwa. Gitu ya. Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke videonya atau ke cerita misteri kita malam ini, saya mengajak kalian untuk selalu dukung karya saya di sini di YouTube ini dengan cara di like, subscribe, komen, dan share ke media sosial kalian sekarang juga. Jadi, siap nggak siap? Kita akan mulai ceritanya sekarang. Tunjukkan nyalimu.
Gunung Sawal adalah sebuah gunung yang terhitung masih perawan, atau dalam artian belum banyak terjamah oleh manusia. Gunung yang hanya bertinggi 1764 mdpl ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan Suaka Marga Satwa pada tahun 1979 dengan luas sekitar 5.400 hektar. Gunung ini menyimpan beberapa mata air dan aliran sungai yang mengalir sebagai sumber kehidupan. Kawasan konservasi alam Gunung Sawal ini memang memiliki trek pendakian yang ekstrim. Bahkan terkadang para pendaki ketika mendaki lututnya harus menyentuh dagu, atau bahkan mereka harus melewati pohon yang tumbang dengan cara merayap. Oleh karena itu, banyak para pendaki yang menyebutnya trek ini dengan trek sadis. Bahkan menurut para pendaki yang baru pertama kali mendaki Gunung Sawal ini, beliau mengatakan sebenarnya Gunung Sawal ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Gunung Cikuray, Gunung Gede, Gunung Pangrango, bahkan Ciremai yang kesemuanya ini adalah berdiri kokoh sebagai atap tertinggi di Jawa Barat. Ketinggian Gunung Sawal itu hanya sekitar 1.764 meter di atas permukaan laut. Namun ternyata ketinggian tidak selalu mencerminkan tingkat kesulitan. Medan yang naik, turun, bahkan vegetasi alam yang masih sangat lebat, serta tidak adanya jalur pendakian resmi merupakan sebagian rintangan yang harus dihadapi di gunung ini. Selain dari banyaknya jalur yang bercabang, bahkan jalur mirip babi hutan. Cuaca di gunung ini pun tidak dapat diprediksi. Terkadang ketika cuaca sedang cerah, sedang bagus-bagusnya, tiba-tiba kabut turun dengan tebal, atau bahkan hujan yang sangat lebat disertai dengan badai. Tanah lembab khas lantai hutan yang jarang sekali terkena cahaya matahari, serta pepohonan besar yang berdiri dengan gagah di kiri maupun di kanan jalur, tak suara-suara binatang liar yang terdengar dari kejauhan akan sangat terasa mengintimidasi dan tentunya membuat nyali siapa saja yang masuk ke gunung ini akan menciut. Adrenalin mulai terpacu seiring dengan rasa was-was dan rasa takut yang menjalar ke seluruh tubuh. Kawasan yang jarang terjamah oleh manusia ini memiliki beberapa jenis tumbuhan yang jarang sekali kita lihat. Salah satunya adalah tumbuhan kantung semar. Di kawasan konservasi Gunung Sawal ini pun menjadi salah satu tempat berbagai macam hewan langka seperti macan kumbang, meong congkok, ataupun bahkan macan tutul yang masih sering terlihat di kawasan konservasi di Gunung Sawal ini. Bahkan hewan-hewan langka tersebut sering masuk ke pemukiman penduduk untuk mencari makan. Gunung Sawal yang menjadi ikon Kabupaten Ciamis ini meliputi beberapa kecamatan. Di antaranya adalah Cihaurbeuti, Panumbangan, Sindangkasih, Cikoneng, Sadananya, Cipaku, Kawali, serta Panjalu. Di bawah kaki Gunung Sawal ini terdapat aliran sungai Citandui yang mengalir ke seluruh sungai yang berada di Kabupaten Ciamis. Bahkan air terjun yang dikenal oleh masyarakat Sunda dengan sebutan Curug ada di sekitar Gunung Sawal ini. Sebut saja, di antaranya adalah Curug 7 Cibolang yang berada di Desa Sanding Taman, Kecamatan Panjalu, dan Curug Salosin yang berada di Desa Sukahurip, Kecamatan Cihaurbeuti. Selain itu,
Sumber air dari Gunung Sawal ini mengalir ke beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Ciamis. Di antaranya seperti Situ Lengkong, Situ Wangi, wisata alam Cireong, Cadas Ngampar, dan lain-lain. Nama salah satu puncak di Gunung Sawal ini adalah Puncak Karantenan yang berada di Kabupaten Ciamis. Di puncak tersebut masih dipercaya oleh warga sekitar karena adanya orang-orang terdahulu yang masih hidup dan tiba-tiba menghilang atau dalam bahasa Sunda disebut dengan tilem. Masyarakat Kecamatan Panjalu dan Panumbangan sering sekali untuk datang ke puncak Karantenan ini untuk berziarah. Salah seorang kuncen Gunung Sawal mengatakan bahwa puncak Karantenan dinobatkan sebagai tempat suci dan dipegang oleh keturunan Panjalu. Puncak Karantenan terdapat kolam air yang sering dipakai mandi oleh warga sekitar apabila ketika akan memasuki bumi alit Panjalu. Kolam air ini tidak pernah surut airnya dan bahkan pun tidak pernah bertambah, padahal di situ tidak ada mata air yang berada di sekitar situ. Oleh karena itu, masyarakat menyebutnya kolam air ini dengan sebutan air karomah. Menurut kuncen Gunung Sawal ini mengatakan bahwa yang menjaga puncak Karantenan atau yang dalam bahasa Sunda sering disebut nungagegeh puncak Karantenan itu adalah seorang Prabu yang bernama Prabu Trisna Aji Antaputih. Beliau adalah seorang penyebar agama Islam di Panjalu, bahkan pendiri kerajaan Panjalu. Sedangkan istri beliau yang bernama Dewi Haryani Ningsih berada di Curug Putri. Namun curug ini sulit sekali untuk ditemukan dikarenakan tertutup oleh dinding gaib. Rumah juru kunci yang tepat berada di kaki Gunung Sawal, tepatnya di Desa Tembong, Desa Kertamandala, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Beliau mengatakan, di Gunung Sawal ini terdapat 8 ekor macan putih yang menjaga seluruh area di Gunung Sawal. Macan-macan putih ini diyakini sebagai penjelmaan dari bala tentara kerajaan terdahulu yang masih menjaga area tersebut hingga sekarang. Sekitar tahun 2012, seorang warga desa atau warga dusun Babakan Desa, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis pernah digegerkan dengan sebuah kejadian yang di luar nalar manusia, di mana ia melihat jejak kaki berukuran raksasa di kebun miliknya yang berjarak 500 meter dari pemukiman warga. Jejak kaki raksasa tersebut berukuran panjang 50 cm, lebar 20 cm, dan kedalaman 5 cm. Jejak kaki yang baru saja pertama kali ia temukan di kebun singkongnya ini tentunya membuat dia sangat penasaran. Kemudian ia pun berjalan kurang lebih sekitar 5 meter dari titik lokasi pertama kali ditemukan jejak kaki raksasa tersebut. Ia pun kaget ketika di sana dia menemukan jejak kaki yang serupa berukuran raksasa banyak di daerah itu, yang mengarah dari Desa Babakan menuju ke kaki Gunung Sawal. Dengan rasa penasarannya yang tinggi, ia pun kembali meneruskan perjalanan mencari jejak kaki yang serupa hingga tepat di bawah kaki Gunung Sawal. Jejak kaki tersebut atau jejak kaki raksasa tersebut menghilang di balik rerumputan dan semak-semak belukar. Ia pun segera
kembali ke dusunnya untuk memberitahukan kepada aparat pengurus desa dan warga. Benarkah keberadaan raksasa ini pernah berada di Gunung Sawal? Semuanya masih menjadi misteri. Mystery people, pesan dari video ini, ganasnya Gunung Sawal memang bukan untuk ditantang. Sebaliknya, alam akan menjadi sahabat yang menyenangkan. Setiap insan sepenuhnya menyadari bahwa alam bagian dari kehidupan, serta pentingnya untuk menjaga rendah hati saat mendaki, karena kita yang berkunjung ke rumah mereka. Alam seperti mengingatkan, jika meremehkan alam, maka alam tidak akan segan kepada kita. Percaya nggak percaya, tergantung dari sisi mana Anda menyikapinya dan tergantung dari tingkat keimanan kita masing-masing. Oke, mystery people, itulah cerita kita malam ini mengenai misteri Gunung Sawal. Bagaimana soal ceritanya? Menurut kalian silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sebelum saya akhiri video ini, saya mengajak kalian untuk selalu dukung karya-karya saya di Kang Ludi channel ini dengan cara di like, subscribe, dan komen di bawah. Juga silakan di-share ke media sosial kalian sekarang juga. Dari Bandung, Jawa Barat, saya Kang Ludi pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.